Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Pada malam hari ini kami berkumpul bersatu di dalam Engkau, memohon Roh-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini, terlebih lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan karakter Kristus dapat terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentara Tuhan, ambillah bagimu seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Kekuatan suatu pasukan sebagian besar diukur dari kemampuan orang-orang yang diangkat dalam suatu jabatan. Seorang jenderal yang bijaksana akan memberikan perintah kepada perwira-perwiranya untuk melatih setiap prajurit dalam tugas dan pelayanan aktif. Dia berusaha untuk mengembangkan kemampuan tertinggi dalam tugas di semua bidang. Jika dia bergantung pada perwiranya saja, dia tidak akan pernah berharap untuk memperoleh kemajuan seperti yang diharapkan. Dia mengandalkan layanan setia dan tak kenal lelah dari setiap anggota pasukannya. Sebagian besar tanggung jawab terletak pada orang-orang dalam jabatan itu. Demikian pula dalam pasukan Pangeran Immanuel. Jenderal kita yang tidak pernah kalah dalam pertempuran mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang telah terdaftar di bawah panjinya. Dalam peperangan akhir yang sekarang terjadi antara pasukan kebaikan dan pasukan kejahatan, dia mengharapkan semua orang, baik orang awam maupun pelayan gereja, untuk ambil bagian. Semua yang telah terdaftar sebagai prajurit Kristus harus memberikan pelayanan yang setia dan rajin, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terletak di pundak mereka masing-masing. Orang-orang yang masuk dalam pasukan tidak semua menjadi jenderal, kapten, sersan, atau bahkan kopral. Tidak semua akan bertindak dalam tanggung jawab sebagai pemimpin. Masing-masing mempunyai tugas berat yang berbeda-beda untuk dilaksanakan dengan saksama. Beberapa harus menggali parit dan membangun benteng, beberapa untuk berdiri sebagai penjaga, beberapa untuk membawa berita. Meskipun hanya ada sedikit perwira, dibutuhkan banyak prajurit untuk membentuk barisan dan mengisi segala tingkatan dan golongan. Namun keberhasilannya tergantung pada kesetiaan setiap prajurit. Satu orang pengecut atau berkhianat dapat membawa bencana bagi seluruh pasukan. Ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan secara individu jika kita mau berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Kepentingan abadi dipertaruhkan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata kebenaran. Kita harus melawan iblis, dan kita memiliki janji yang pasti bahwa dia akan diusir. Gereja harus melakukan peperangan agresif dan menang bagi Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kuasa musuh. Allah dan para malaikat suci terlibat dalam peperangan ini. Marilah kita menyenangkan Dia yang telah memanggil kita menjadi tentara. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau memanggil kami menjadi tentara dalam kerajaan Kristus, agar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan kami percaya bahwa dengan Roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami dapat menang dalam peperangan iman, dan kami dapat menang akan kuasa setan. Tuhan, tolong sanggupkan kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar kami dapat menang dalam peperangan iman tersebut, dan kami dapat menjadi anak-anak Engkau.
Terima kasih Bapa, yang dalam peranan kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.